Sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Saya Pendeta Lisa Ginong bertugas di Resort GKE Palangkaraya yang akan membawa renungan bagi kita dari Yesaya pasal 5 ayat 25 sampai 30. Saya akan membaca ayat yang ke-25. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini menjadi murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Firman Tuhan hari ini dengan tema Bila Tuhan Sudah Murka. Lazimnya orang mengatakan bahwa orang akan binasa kalau tidak memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan. Orang juga mengatakan bahwa benih-benih kebinasaan sudah ada pada bayi yang baru lahir. Kebinasaan datang dari luar kehidupan manusia dan dari dirinya sendiri. Nas hari ini berbicara tentang kebinasaan, bukan karena suatu musibah alam atau karena kerapuhan diri manusia, tetapi karena rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan penciptanya dan dengan sesama. Hubungan itu sering diabaikan atau diingkari sehingga membangkitkan murka Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam Yesaya pasal 5 ayat 8 sampai 24, Nabi Yesaya menyampaikan peringatan keras kepada umat Israel, betapa bobroknya kehidupan umat Israel sehingga membuat Allah murka. Hal ini nampak dalam penggunaan kata celaka sebanyak 6 kali. Jika peringatan itu tidak didengarkan, maka hukuman Allah menanti. Peringatan itu maksudnya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi supaya umat Israel bertobat, berubah dan berbalik kepada Allah. Tujuan lainnya selain untuk bertobat adalah supaya umat Israel tahu apa yang dibenci, apa yang tidak disukai, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. 6 kata celakalah mereka adalah 6 hal yang amat tidak disukai oleh Tuhan. Karena itu kalau tidak mau celaka dan dimurkai Tuhan, jangan lakukan itu dan hindarilah. Murkanya tersulut karena umat mengabaikan peringatan-peringatan yang disampaikan melalui nabinya. Ngerinya murka Allah begitu dahsyat, sampai-sampai ia mengacungkan tangannya dan memukul mereka mati. Tidak ada yang bisa membendungnya, dan sampai di situ pun murka Allah belum surut dan tangannya masih teracung. Murka Allah itu diekspresikan dengan kiasan tangan Tuhan teracung dan gunung batu bergetar. Tuhan menggerakkan bangsa lain yang kuat untuk menyerbu dan memerangi umatnya sendiri. Dalam kedalautannya Tuhan pasti mengerjakan apa yang telah difirmankannya. Murka Allah bangkit dalam keadilannya. Hal ini berkenaan dengan hukuman yang hendak Allah laksanakan terhadap umat pilihannya yang memberontak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, umat Tuhan sekarang ini berada dalam kancah dunia yang berubah dengan cepat. Nilai-nilai baru diterapkan dalam kehidupan manusia. Rasa kekeluargaan menjadi semakin renggang dan rasa saling mengasihi semakin pudar. Allah yang Maha Kudus akan memperlihatkan keadilannya kepada umat yang hidupnya menyimpang dari kebenaran. Apa yang terjadi pada umat Tuhan dalam perjanjian lama merupakan peringatan bagi kita semua saat ini. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kesenangan dunia dan mengabaikan kekudusan Allah, maka ia tidak akan segan-segan menghukum umatnya. Hal itu merupakan ajaran yang mendatangkan kebaikan sehingga kita menghormatinya secara patut dengan hidup terpuji di tengah-tengah dunia. Pelajaran bagi umat Tuhan sepanjang abad adalah ketika umat mengabaikan peringatan dan dengan sengaja melanggar kehendak Allah, ia tidak akan segan-segan menghukum. Bahkan ia bisa memakai musuh untuk menjadi alatnya untuk memberikan penghukuman. Karena itu jika hari ini kita telah berdosa kepada Tuhan dan berjalan menjauhinya dengan begitu jauh, marilah kita bertobat. Mari kita berbalik kepada Tuhan dan sentiasa hidup seturut kehendak-Nya. Ya, kita tidak harus menerima murkanya yang sungguh-sungguh mengerikan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, Allah yang kami puji di dalam Kristus Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan hati. Kami bersyukur atas kasih yang Engkau limpahkan kepada kami, atas kehidupan yang Engkau berikan, dan atas segala berkat yang kami terima setiap hari. Atas penyertaan-Mu yang tiada henti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang boleh kami jalani sampai saat ini. Bahkan kami telah membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu.
yang adalah pelita bagi kehidupan kami. Biarlah firman-Mu akan selalu menuntun kami untuk menjauhi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi sebaliknya kami melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Ajarlah kami untuk selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang mempersembahkan kehidupannya untuk melayani Engkau. Berikan kesehatan, kekuatan, dan semangat pada mereka dalam mengabarkan Injil Tuhan. Berkati keluarga mereka, peliharalah mereka selalu dalam naungan kasih-Mu. Ya Tuhan, kami juga memohon berkati setiap jemaat-Mu di mana mereka berada. Sentuhlah hati dan pikiran mereka dengan firman-Mu yang disampaikan hari ini. Terangi hati mereka untuk membuka diri dan menerima kebenaran yang Engkau sampaikan. Ya Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan mereka yang dalam keadaan sakit, yang berduka cita, yang mengalami pergumulan dan masalah dalam hidup mereka, di dalam pengasihan dan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, jika hari ini kami melakukan aktivitas dan pekerjaan serta tanggung jawab kami, dengan kerendahan hati kami mohon berkati atas pekerjaan dan usaha kami. Kami juga berdoa dan menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini di dalam pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami.